Iya Tina, kenapa? Tugas kamu aman tak? Ya, sudah sampai mana? Sebenarnya kamu paham nggak sih tentang soal atau tugas yang ibu berikan itu? Iya benar, mengenai macam-macam format gambar. Nah, itu maksud ibu memberikan tugas itu agar kalian itu bisa tahu bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Ibu bertanya, mengapa kita harus mengetahui banyak format gambar? Mengapa format gambar itu tidak hanya satu? Mengapa tiap tahun pasti ada format gambar yang lain, di mana kualitasnya semakin tinggi? Itu karena apa dan apa manfaatnya bagi diri kita ini? Semakin canggihnya dunia saat ini, itu berpengaruh apa bagi kita? Jadi itu tugasnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semangat untuk menjalani pembelajaran pada pagi hari ini? Semangat semua? Baik. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Selesai. Baik, dari kelas 2C ini apakah ada dari siswa kelas C ini yang tidak masuk pada pagi hari ini? Oke, masuk semua ya, berarti nihil. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini agar kita tambah semangat, sekarang kalian cek di bawah kolong meja kalian atau di samping bangku kalian itu ada sampah atau tidak. Jika ada, silahkan kalian buang ke tempat sampah terlebih dahulu agar kita bisa memulai pagi ini dengan pemandangan yang baik dan segar. Oke, udah semua? Sudah dibuang semua sampahnya? Kemudian ini kan di depan ada kursi kosong ya. Silahkan kalian maju. Karena di sini di kelas 2C ini kursinya itu lebih. Jadi silahkan maju. Jangan sisakan tempat kosong di depan. Utamakan kursi di depan terlebih dahulu. Silahkan untuk diisi. Oke, jika sudah, bagaimana kalau kita cek semangat terlebih dahulu? Jika saya bilang semangat pagi, kalian bisa ucapkan pagi, 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 semangat. 1, 2, 3, semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Oke. Baik anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.4 yaitu mengenal macam-macam format gambar. Nah, pada KD 3.4 ini Ibu akan menyampaikan 3 buah materi ya. Yang pertama itu macam-macam format gambar. Kita menyebutkan. Kemudian yang kedua itu manfaat dan jenis format gambar, dan yang ketiga perbedaan tiap-tiap jenis format gambar. Nah, di sini Ibu sudah membuat sebuah PPT agar kalian mudah untuk memahaminya dan lebih singkat saja. Sini Ibu akan kirim PPT-nya ya untuk presentasi. Sudah Ibu kirim, silahkan kalian cek. Materi yang saya akan sampaikan hari ini yaitu yang pertama mengenai macam-macam format gambar. Nah, di sini tuh ada 13 macam format gambar yang kalian wajib ketahui. Yang pertama itu JPEG dan JPG, yang kedua PNG, yang ketiga BMP, yang keempat GIF, yang kelima TIFF, yang keenam HEIF, yang ketujuh RAW, ke-8 PSD, ke-9 SVG, ke-10 EPS, ke-11 PDF, 12 IFDD, dan yang terakhir itu ada AI.
Jadi silahkan kalian catat jika ini dirasa perlu. 13 macam format gambar tadi yang perlu kalian ketahui pada mata pelajaran desain grafis saya ini. Baik, mengenai materi yang pertama akan saya jelaskan, yaitu terkait Joint Photography Export atau JPEG adalah format gambar dari jenis raster dengan kompresi lossy yang berupa flat image atau semua pengeditan disimpan dalam satu lapisan. Yang kedua ada Portable Network Graphic atau PNG adalah format gambar dari jenis raster dengan kompresi lossless yang berarti kualitasnya akan dipertahankan meskipun sudah dikompres. Yang ketiga ada Bitmap atau BMP adalah format gambar raster yang mendistribusikan pixel individu sehingga menghasilkan sedikit sekali atau tidak kompresi pada file tertentu. Yang keempat ada Graphic Interchange Format atau GIF adalah format gambar dari jenis raster dengan kompresi lossless menyajikan 8 pixel hanya dengan menampilkan 256 warna. Dan yang kelima ada Take Image File atau TEI. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai fungsi dan manfaat dari format gambar itu sendiri. Jadi, jika Anda seorang desainer grafis, mengetahui kegunaan ekstensi gambar adalah hal yang wajib. Ini bertujuan agar Anda tidak salah menggunakan gambar pada desain buatan Anda sendiri. Format gambar merupakan cara standar untuk mengatur dan menyimpan file digital Anda. File ini biasanya terdiri dari data-data digital berupa warna, cahaya, ilustrasi, yang pada akhirnya membentuk objek berupa gambar itu sendiri. Nah, beberapa gambar memiliki format yang cukup berbeda. Seperti yang saya jelaskan tadi, banyak sekali macam-macam format gambar. Ada 13 bahkan lebih. Kemudian, beberapa gambar itu memiliki format yang cukup berbeda dari yang lainnya. Dengan kata lain, format ini bisa mengacu pada kualitas, ukuran, serta logaritmanya. Format ini disesuaikan sama fungsi, manfaat, dan tujuan penggunaannya. Di sini saya berikan sebuah contoh. Misalnya format web yang cukup spesial digunakan di blog atau situs web supaya kualitas gambar tetap terjaga tanpa mengganggu loading atau waktu buka situs. Nah, ini hanyalah satu dari sekian banyak fungsi gambar yang disesuaikan format. Dengan kata lain, format menunjukkan kegunaan gambar itu sendiri. Nah, kemudian manfaat format gambar dalam desain grafis. Format ini bisa menyimpan informasi layer dan alpha channel yang terdapat pada sebuah gambar, sehingga suatu saat dapat dibuka dan diedit kembali. Format ini juga bisa menyimpan gambar dalam beberapa mode warna yang disediakan oleh Photoshop. Jadi itulah fungsi dan manfaat dari format gambar. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu mengenai perbedaan format gambar. Setiap format gambar yang tadi telah saya jelaskan, telah saya sebutkan ada 13, saya akan mendeskripsikan perbedaannya satu-satu. Nah, kalian itu dapat melihat tabel perbedaan 13 format tersebut dari PPT yang Ibu berikan tadi. Oke, agar kalian lebih mudah memahaminya, Ibu akan menjelaskan di papan tulis. Baik, anak-anak semua, di sini sudah Ibu tuliskan. Di sini ada format JPG, PNG, GIF, dan SVG. Nah, untuk JPG itu logonya bagus, animasi tidak bagus, icon tidak bagus, foto tidak bagus, kompresinya bagus. Sedangkan untuk PNG, logonya bagus, animasi tidak, icon tidak, foto bagus, dan kompresinya juga sangat bagus. Selanjutnya itu GIF. Untuk logo dia tidak begitu bagus, dan animasi dia sangat bagus. Icon juga bagus, foto tidak bagus, dan kompresinya bagus. Yang terakhir ada SVG, logonya bagus, animasi bagus, icon sangat bagus, foto tidak begitu bagus, kompresi juga sangat bagus. Nah, jadi ini adalah beberapa format gambar yang Ibu jelaskan kepada kalian mengenai perbedaannya. Jika dirasa kurang paham, Ibu sudah membuat video pembelajaran mengenai perbedaan format gambar dan penjelasan secara rinci tentang beberapa format gambar yang Ibu sebutkan tadi. Bahkan juga yang dari 13 macam format gambar yang sebelumnya. Silahkan kalian unduh videonya atau bisa diklik linknya
yang sudah Ibu berikan di grup. Nah, anak-anak semua, apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan? Di sini Ibu akan memberikan sebuah ice breaking agar kalian tidak jenuh dengan materi yang Ibu berikan atau penjelasan yang Ibu berikan. Oke, semuanya bisa berdiri. Kemudian kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ikuti Ibu ya. 1, 2, 3, format gambar, format gambar. Ada 13, pertama JPEG dan JPG, kedua PNG, ketiga BMP, keempat GIF, kelima TIFF, keenam HEIF, ketujuh RAW, 8 PSD, 9 SVG, 10 EPS, 11 PDF, 12 INDD, 13 AI. Kemudian jika kita sudah menyanyikan semuanya, maka Ibu akan menunjuk kalian untuk menyebutkan, misal nomor 8 itu apa? PSD Ibu, kemudian nomor 1 itu apa? JPEG Ibu, gitu ya. Oke, kita akan mulai satu kali lagi. Format gambar, format gambar. Ada 13, pertama JPEG dan JPG, kedua PNG, ketiga BMP, keempat GIF, kelima TIFF, keenam HEIF, ketujuh RAW, 8 PSD, 9 SVG, 10 EPS, 11 PDF, 12 CNDD, 13 AI. Nomor 2 apa? Benar. Kemudian 8, 10, 13. Benar semuanya. Oke, kemudian tugas kita selanjutnya yaitu Ibu akan membagi kalian pada beberapa kelompok ya, kelompok kecil. Jadi itu kelompoknya sesuai urut absen kalian. Ada 6 kelompok ya, silahkan bentuk sendiri. Nah, tugasnya di sini adalah kalian itu mengimplementasikan atau membedakan apa secara rinci ya perbedaan antara format gambar satu dengan yang lainnya dan digunakan untuk kapan. Seperti itu. Silakan bisa dikerjakan. A few hours later. Untuk setiap kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya akan berkeliling satu persatu tiap kelompok ya. Saya akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam kepada kalian agar terjadi penguatan di situ. Oke, kelompok 1, saya akan pergi ke sana. Iya, kelompok 1, silahkan ditanyakan. Jadi JPG dan JPEG itu adalah sama. JPG ada karena beberapa komputer Windows awal hanya mendukung extend 3 karakter, tetapi perangkat modern dapat mengenali JPG dan JPEG. Sementara itu, JPEG adalah singkatan dari Joint Photographic Expert Group, yang merupakan grup industri teknologi. Pada dasarnya, JPG dan JPEG hanya berbeda pada jumlah karakter yang digunakan saja. Seperti itu. Apakah masih ada yang dibingungkan? Baik. Silakan dilanjutkan kembali. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan saya sudah menghampiri kalian satu persatu per kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada dari kalian semua yang masih belum paham mengenai materi yang saya sampaikan? Iya, Rio, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, jadi begini Rio, sebentar. Iya, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? HEIF. Jadi, HEIF atau High Efficiency Effect Format atau HEIF adalah jenis format gambar yang lebih baru dan dikelola dengan kodek yang lebih canggih. Nah, perlu diketahui format HEIF menggunakan metode kompres yang lebih modern. Metode tersebut didasarkan pada format kodek High Efficiency Video Compression yang juga biasa kita kenal sebagai HEVC atau H265.
Apakah kamu sudah paham? Ya, benar sekali. Baik, terima kasih. Oh iya, anak-anak kelas C, ini apakah ada yang ingin ditanyakan pada hari ini? Oh, mengenai tugas yang macam-macam format gambar itu. Sebenarnya itu ibu pengen kalian itu tahu, kita ini kan berada di SMK, di mana nantinya banyak sekali yang akan menjadi tenaga pendidik. Ada juga yang mungkin pengusaha ya, tapi kan kita ini pasti ingin mengetahui bagaimana caranya untuk bertahan hidup dari segi skills atau yang lainnya. Makanya ibu itu memberikan tugas ke kalian dan menanyakan mengapa pasti ada pembaharuan dari format gambar itu. Apakah ada hubungannya dengan kemampuan bertahan hidup, atau sebenarnya tuh kenapa gak cuma satu aja format gambar yang digunakan di Indonesia ini? Kenapa selalu saja diperbaharui dan menjadi bagus, semakin bagus dari tahun ke tahun? Itu mengapa? Silahkan kalian analisa sendiri. Ibu akan nilai bagaimana cara kalian untuk bertahan hidup, untuk bertahan, dan bagaimana skill kalian. Karena bagaimanapun juga saya sebagai seorang guru ingin memberikan contoh kepada kalian bagaimana caranya untuk memiliki life skills seperti itu. Baik, murid-murid, teman-teman semuanya, karena jam pelajaran kita untuk dasar desain grafis ini sudah habis, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, semoga ilmu yang saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat dan bisa terus melekat, bisa digunakan dengan baik dalam dunia pekerjaan maupun dunia kalian di masa mendatang nanti. Hanya itu saja yang dapat ibu sampaikan. Jika ibu salah kata pada saat penjelasan atau selama penjelasan materi tadi, baik dari segi perkataan atau perbuatan ibu yang kurang berkenan di hati kalian, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.